Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Jumpa lagi dengan kita di channel Ajarkan. Pada kesempatan kali ini kita mau mereview tanaman saudara kita kawan, yang katanya itu terserang yang namanya Phytophthora ataupun busuk batang kawan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kawan kondisi tanaman jadinya. Sebenarnya lumayan bagus kawan. Cuman ini banyak sekali terserang yang namanya virus kuning kawan. Oke, langsung saja kita cari tanaman jadinya yang terserang Phytophthora-nya itu kawan. Ini dia kawan, tanaman cabenya yang terserang yang namanya busuk batang itu kawan. Dan tanaman cabenya ini lumayan banyak ya kawan yang terserang yang namanya busuk batang kawan. Oke, kita cari lagi tanaman yang terserang yang namanya busuk batang ini kawan. Mana lagi? Ini dia kawan, terserang yang namanya busuk batang ini kawan. Bisa dilihat kalau sudah kayak gini kawan, kemungkinan besar tanaman cabai saudara kita ini akhirnya banyak yang mati ya kawan. Dan di tempat kita memang setiap hari itu hujannya selalu ekstrim ya kawan. Tempat kita itu di Jawa Timur ya kawan, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Itu setiap hari hujan. Sebenarnya tanaman ini sangat rimbun sekali kawan, dan tinggi kawan. Kemungkinan ada 1,5 meter tingginya kawan. Sebenarnya tanaman ini bagus sekali, cuman kemungkinan saudara kita itu enggan ya kawan untuk merawat tanaman cabenya. Enggak tahu kenapa, tapi dia bilang dirawat dan banyak sekali yang terserang Phytophthora-nya kawan. Oke kawan, mari kita bongkar ya kawan, gimana Phytophthora itu bisa menyerang tanaman cabai ini dan bagaimana kita menanggulangi kawan. Karena jika dibiarkan ini akan semakin banyak kawan si Phytophthora-nya ini kawan. Bukannya kita mau menggurui kawan, tapi itulah yang terjadi kawan. Apabila dibiarkan maka akan semakin parah si Phytophthora-nya ini kawan. Contohnya seperti ini kawan, ini sudah mulai ke tengah-tengah bedengan kawan. Kita itu sebagai petani kawan, mohon maaf ya kawan, mungkin ini belum pernah dibahas di konten-konten lain kawan. Kita sebagai petani itu harus bisa menguasai yang namanya 3K ya kawan. Apa itu 3K? K yang pertama yaitu kita sebagai petani harus kerja keras ya kawan. Dalam artian kita harus kerja keras untuk olah lahan, untuk perawatan ataupun membersihkan gulma-gulma dan memberikan jalan untuk drainase atau aliran air ya kawan, agar tidak menggenang pada tanaman cabenya ini kawan. Itulah kerja keras kita sebagai seorang petani. Dan yang kedua yaitu kita harus kerja cerdas ya kawan. Apa itu kerja cerdas? Kita harus cerdas-cerdas untuk
mengendalikan ataupun memberikan proses penyembuhan, istilahnya menggunakan entah itu fungisida kontak ataupun sistemik ya kawan. Kita harus cerdas-cerdas memilih bahan aktif yang bisa mengendalikan atau menghentikan penyebarannya kawan. Kalau mau menyembuhkan, kalau sudah kayak gini kawan, kemungkinan besar susah sekali kawan. Itu menurut sepengalaman kita. Dan kecerdasan kita itu bukan hanya menggembor-gemborkan bahan aktif ini manjur, bahan aktif itu manjur kawan, tidak. Tapi kecerdasan kita itu memilih entah itu fungisida sistemik ataupun fungisida kontak. Jika sudah serangan itu mulai ada, kita harus menggunakan fungisida yang namanya kontak kawan, yang bisa langsung mengenai pada sasaran si busuk batangnya itu. Dan kecerdasan kita sebelum terkena yang namanya busuk batang, kita harus selalu memberikan perlindungan ya kawan, karena semuanya bahan aktif itu sama cara kerjanya kawan, sama cara kerjanya, cuman spesifiknya itu sendiri-sendiri kawan. Itu menurut sepengalaman kita kawan. Dan yang ketiga yaitu kita harus kerja ikhlas ya kawan. Dalam artian kita ikhlas untuk menjalankan semua pekerjaan di dunia pertanian yang kita jalankan ya kawan. Semuanya kawan. Tapi kebanyakan orang ketika harga cabai seperti saat ini murah ataupun turun, kebanyakan semua petani itu nggak ada yang mau ikhlas ya kawan. Akhirnya apa? Tanaman dibiarkan begitu saja dan akhirnya banyak sekali timbullah penyakit-penyakit. Padahal itu semua nantinya tanaman ini kawan akan semakin parah karena kita kurang ikhlas ya kawan untuk merawatnya, dan juga kurang ikhlas untuk memberikan perlindungan atau apa saja ya kawan. Itulah keikhlasan kita. Padahal mulai dari awal kita perawatan itu nggak tahu ya kawan, entah obat mahal entah pupuk mahal selalu kita beli, dan pasti modalnya itu tidak sedikit kawan. Banyak sekali yang bilang katanya menanam cabai itu modal segini aja cukup kawan. Menurut sepengalaman kita itu tidak semudah itu kawan. Alhasil jika orang itu kurang ikhlas, ketika sudah waktunya memanen dan harganya murah dibiarkan, maka apa yang terjadi kawan? Inilah yang terjadi, busuk batang dan banyak yang mati layu akhirnya. Itulah yang ketiga, orang bertani kurang ikhlas. Makanya kita sebagai petani harus bisa menguasai yang namanya K3 itu tadi. Sekali lagi, bukan maksud kita untuk menggurui, tapi itulah yang bisa kita sharingkan atau istilahnya itu memberikan gambaran. Ini dia kawan, mati kan kawan. Jika sudah terserang seperti ini pasti akan mati ya. Dan kecerdasan kita harus bisa mencegah agar tidak menular ke tanaman sebelahnya ini. Itulah yang bisa kita lakukan, karena
Kalau sudah seperti ini ya, udah kena seperti ini, alhasilnya kawan mustahil untuk bisa menyembuhkan kawan. Sulit sekali kawan. Entah bahan aktif apa saja yang kita gunakan kawan. Makanya kita harus bisa memilih-milih kawan. Istilahnya itu jangan terkecoh hal-hal yang mustahil kawan. Katanya cuman pakai ini saja bisa sembuh kawan. Cuman pakai itu bisa sembuh. Tapi contoh di lapangan bagaimana kawan? Kalau sudah terserang yang namanya busuk batang nggak bisa sembuh. Alhasil di lapangan ya kita sendiri kawan yang harus betul-betul bisa meminimalisir ataupun memberikan perlindungan, perawatan, contohnya apa saja agar tanaman kita itu aman ya kawan, nggak terserang yang namanya busuk batang dari awal kawan. Oke kawan, itulah sharing kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran atau memberi wawasan kepada kita semua kawan sesuai pengalaman kita yang kita jalankan di dunia pertanian kawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, tolong dibagikan. Jika video ini tidak bermanfaat, ya silahkan dilewati saja. Sukses terus petani Indonesia dan tetap jaya. Amin ya robbal alamin.